Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke gaya ke atas. Subbabnya mengenai gaya ke atas. Babnya masih bab keempat, yaitu mengenai fluida. Oke, kita masih meminjam gambar pada halaman 98 ya. Kalau di buku kalian seperti ini gambarnya. Tapi sudah langsung Pak Jul gambar di sini seperti ini. Kalau konteks yang kemarin itu kan kita mempelajari mengenai apa ini, prinsip Archimedes. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep gaya ke atas. Nah, agar kalian punya pemahaman ya, ini kasusnya bendanya tenggelam semua. Ini Pak Jul gambar, ini permukaan air ya, tenggelam semua. Nah, nanti beda cerita kalau misalkan seperti ini. Misalkan kubusnya seperti ini ya. Sebentar. Nah, kasusnya seperti ini. Misalkan ada bagian tertentu di sini, ya, sedemikian hingga volume kubus yang tercelup itu separohnya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita nanti akan mengidentifikasi mengenai gaya ke atas. Nah, gaya ke atas itu kita fokusnya ke dalam apa? Ke dalam sumbu Y. Jadi kalau misalkan Pak Jul seperti ini. Nah, ini kan sebagai sumbu Y ini. Ya kan, maka kita bisa menuliskan ini tadi masih A ya, ini A, ini B. Nah, seperti ini. Sorry, ini titik permukaannya B di sini, tepat di permukaannya. Nah, seperti ini. Nah, ada dua buah kasus, satu tenggelam semua, satunya hanya separohnya. Jadi titik A-nya tetap yang paling bawah ya, di dasar ini. Bukan di dasar airnya, tapi di kubus paling bawah ini. Sedangkan B yang satunya adalah tepat di tengah-tengah zat cair. Nah, dia kan mengapung sebagian, tenggelam sebagian, di atas sebagian. Nah, kita bisa menuliskan bahwa gaya ke atas kita bisa peroleh dari sigma Fy itu sama dengan Fa ya dikurangi dengan FB. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya? FA sebagaimana kita kembalikan ke dalam rumusan tekanan, P itu sama dengan F per A. Maka F itu sama dengan P dikalikan A. Maka kita bisa menulis sigma Fy sama dengan PA kali A dikurangi PB dikalikan A juga. Kan seperti ini. P tekanan hidrostatis, ingat rumusnya. P tekanan hidrostatik adalah Rho kali G kali H. Tentunya nanti H-nya kan sesuai dengan kedalamannya. Seperti itu. Jadi kalau untuk yang PA otomatis Rho A kali G kali HA dikurung kali A dikurangi Rho B dikalikan G kali HB kurung dikalikan A, seperti ini. Kita samakan saja karena yang dipakai antara Rho A dengan Rho B kan sama. Rho A sama dengan Rho B sama dengan Rho, sama-sama massa jenis ya, karena sama-sama di dalam air. Berarti kita bisa menuliskan bahwa Rho kali G kali HA kali A dikurangi
Ru kali G kali HB kali A, seperti ini. Nah, yang ada adalah selisih. Sorry, sebentar. Ru G ada, A ada. Ru G ada, A ada. Berarti kita keluarkan ru GA-nya. Ru G kali A, HA dikurangi HB. Nah, HB ini selisih HA dengan HB itu kan merupakan apa itu? Panjang ini. Iya kan? Panjangnya ini. Kalau kasusnya setengah ya sudah. Berarti dari titik A sampai titik B. Ini kalau kasus yang ini ya. Yang ini, yang setengah ini. Berarti kalau ini kan berarti dianggap 0 ini. Karena kan dia berada di permukaan air. Berarti HB sama dengan 0. HB sama dengan 0. HB sama dengan 0. Karena di permukaan air. Ini kasus 2. Ini kasus 1. Kasus 2 dulu. Berarti kalau HB-nya 0, maka sigma F Y Ru kali G kali A kali HA, atau F Y atau FA sama dengan Ru kali G kali V, volume fluidanya. Ini juga boleh ditulis seperti ini. A dikalikan HA, luas penampang dikalikan kedalaman. Kedalaman kan dianggap sebagai tinggi. Jadi luas penampang dikalikan dengan tinggi itu kan sama dengan volume. Volume fluida. Atau volume fluida yang dipindahkan. Ya. Seperti itu. Nah, sedangkan Ru kali G, Ru kali G-nya tetap ya. Sebentar. Oh, sorry. Ru dengan V-nya bisa kita kelompokkan kan? Berarti FA sama dengan Ru kali V fluida kali G. Berarti F angkat sama dengan massa fluida dikalikan G. Nah, seperti ini. Seperti itu. Ya. Sekarang kalau kasusnya kasus 1. Kasus 1 itu gambarnya seperti ini. Kasus 1. Nah, berarti sigma FY itu sama dengan Ru kali G kali A kali, nah ini ada HA dikurangi HB. Kan gitu, sesuai ini. HA-nya ada di dalam, ada kedalamannya, HB-nya juga ada di dalam. Kali HA kurangi HB. Kan seperti ini. Nah, anggap HA dikurangi HB ini sebagai V. Kok V? H. Atau bisa dikatakan panjang rusuk ini. Nah, ini kan H. Jadi HA dikurangi HB itu sama saja panjang rusuk AB. Ya. Sama dengan AB. Maka kita bisa menuliskan sigma FY sama dengan Ru kali G kali A kali H. A kali H-nya itu sama dengan luas penampang dikalikan kedalaman itu sama dengan volume. Nah, seperti ini. Maka FA sama dengan sigma FY itu sama dengan nanti gaya angkat ya. Dikalikan Ru kali G kali V. FA sama dengan Ru kali V kali G. FA sama dengan Ru kali V itu sama dengan M. Nah, M-nya jelas massa fluidanya. Fluida yang dipindahkan. Nah, ini F-nya F fluida. Nah, berarti massa fluida dikalikan G.
Nah, inilah yang dinamakan dengan gaya angkat. Seperti itu. Oke, coba di sini. Ini sebenarnya percobaan juga. Ini harus pakai percobaan. Harus kalian bisa coba sendiri ya. Ini simpel sebenarnya. Suatu gelas berisi penuh air dengan sebongkah es terapung. Jika gelas berisi air dan es ini diletakkan di meja pada suhu ruangan, es tersebut akan mencair. Jika es mencair seluruhnya, dengan apakah air akan tumpah membasahi meja? Nah, ini logik ini. Percobaan ini dengan masalah gaya angkat. Soalnya yang dicelupkan es itu kan tentunya memiliki volume. Nah, manakala volume es itu mencair, jadi yang perlu buat catatan adalah volume es. Volume es itu apakah sama dengan volume es saat mencair? Jadi volume kayak gini, misalkan balok es gitu aja deh. Nah seperti ini. Kalau didiamkan, apakah volumenya sama dengan, misal kalau udah diukur ini, kalau dimasukkan ke sini, volumenya es sekian, dimasukkan ke dalam tabung beker gelas atau gelas ukur, apakah dia akan menunjukkan volume yang sama? Nah, indikasinya pakai ini tadi. Pembuktiannya maksudnya kok indikasi. Pembuktiannya pakai seperti ini. Sebenarnya misalkan kita punya balok es yang kita bisa tentukan volumenya secara langsung ya, kemudian kita cairkan sendiri, itu sebenarnya kita juga bisa mencari volumenya. Tapi di sini konteks soalnya ya, kita diminta untuk berpikir kritisnya adalah apakah air itu bisa tumpah atau tidak. Seperti itu. Ini perlu dipraktekkan juga. Oke, coba kita mau masuk ke soal latihan soalnya saja, yang jelas-jelas mungkin kita bisa langsung menjawabnya, ya kan? Yang pertama, kayu berbentuk kubus dengan massa jenis 500 kg dimasukkan ke dalam wadah berisikan air. Airnya 1000 kg per meter kubik. Apa yang akan terjadi dengan kubus? Nah, tentunya kayu 500 kg per meter kubik, air 1000 kg per meter kubik. Otomatis kan air lebih dari kayu, maka dia mengapung. Nah, itu alasannya, karena massa jenis kayunya itu lebih kecil dari massa jenis air. Nomor 2 sekarang. Kayu berbentuk kubus dengan massa jenis 700 kg per meter kubik dimasukkan ke dalam wadah berisikan air. Airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Tentukan persentase volume kayu yang tercelup di dalam air. Kita bisa hitung ya. Di situ kayu 700, air 1000. Nah, yang diminta adalah persentase volume kayu. Berapa? Kita bisa hitung bahwa gaya berat itu akan sama dengan gaya angkat. Nah, kita tahu gaya beratnya adalah kayunya dikalikan G kali V kayu. Sama dengan gaya angkatnya adalah air kalikan G dikalikan V air. G-nya bisa hilang ya. Kemudian masing-masing kita bisa tulis ya. Kayunya tadi 700 ya. 700 dikali V kayu, volume kayu maksud saya, 1000 kali V air. Nah, maka otomatis V airnya sama dengan
700 dibagi 1000 V kayu. Atau sama dengan 0,7 V. Atau bisa juga kita nyatakan sama dengan 70%. Seperti ini. Atau V air sama dengan 70% V benda. Seperti itu. Oke, gitu ya, saya rasa cukup untuk pembahasannya mengenai gaya angkat. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.